Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami hidup, kami bernafas, kami sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 8 ayat 5-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 8 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara dikasih Tuhan, semakin maju zaman, jangan semakin mundur iman. Semakin banyak tantangan, iman kita harus semakin kuat. Kisah seorang perwira Romawi yang datang pada Tuhan Yesus dalam perikop ini sangat luar biasa dalam memberikan pesan yang begitu dalam buat kita semua. Perwira ini memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan seorang hambanya yang sedang sakit lumpuh dan menderita. Ketika Tuhan Yesus mau pergi bersamanya menuju ke rumahnya, ia menolak karena merasa tidak layak, dan ia meminta Tuhan untuk berkata sepatah kata saja. Maka ia percaya pasti hambanya itu akan sembuh. Sikap dan perkataan perwira ini mengherankan Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-10, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kalau dituliskan di sini bahwa Tuhan Yesus heran, maka bagi kita juga seharusnya kita merasa heran atas sikap dari perwira Romawi ini. Setidaknya ada 4 hal yang mengherankan dari sikap perwira ini. Pertama, perwira itu bukanlah orang Israel. Orang yang dianggap kafir ini justru lebih percaya daripada sebagian besar orang Israel pada waktu itu. Ada banyak orang yang kita anggap tidak beriman, tapi justru menunjukkan sikap diri mereka melebihi orang yang beriman. Orang-orang yang berpredikat Kristen justru banyak yang hidup dalam ketidakpercayaan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Sementara orang-orang lain menunjukkan sikap keberanian, optimis, tidak takut dan tidak khawatir karena percaya akan pertolongan Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan. Yang kedua, perwira ini datang mewakili hambanya yang sedang sakit parah. Hatinya penuh dengan belas kasihan bagi orang lain, dan ia datang memohon pada Tuhan. Ada banyak orang percaya yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak bersyafaat bagi orang lain, tidak bersyafaat bagi keluarga, sanak saudara, atau orang-orang lain yang sedang menderita. Dan hal ketiga yang mengherankan adalah perwira itu merasa tidak layak menerima Tuhan di rumahnya. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya yang begitu luar biasa dan perasaannya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang kita anggap tidak beriman, tapi memiliki kerendahan hati yang luar biasa dan merasa diri mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Sementara kita orang-orang yang mengaku beriman, kita seringkali bersikap sombong secara rohani, merasa kita tidak punya dosa, dan merasa sangat layak dan sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga kita merendahkan orang lain, bahkan tanpa sadar kita seringkali merendahkan Tuhan. Yang keempat, sikap yang mengherankan dari perwira ini adalah ia percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas pada kehadirannya secara fisik. Itu sebabnya ia hanya meminta Tuhan berkata sepatah kata saja. Iman dari perwira ini begitu unik dan begitu besar dibandingkan dengan iman orang-orang Israel pada saat itu. Ada banyak orang yang mengaku percaya, tapi kondisi imannya begitu lemah kepada Tuhan dan tidak memiliki iman secara pribadi yang murni pada Tuhan.
Sementara orang-orang lain yang tidak percaya, yang kita anggap tidak beriman, justru menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang perwira Romawi ini merupakan teguran buat kita semua dan menjadi pengingat bagi kita. Apakah kita saat ini masih beriman, percaya kepada Tuhan? Ataukah kita sudah lemah, iman kita sudah hampir pudar, kita tidak percaya kepada Tuhan? Mari saudara kita belajar untuk mengubah sikap kita agar menjadi pribadi yang hidup sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati, peduli kepada orang lain yang menderita, serta mempercayai dengan sungguh bahwa Tuhan dapat menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita tanpa ada batasan-batasan apapun. Mari sekali lagi beriman pada Tuhan lebih sungguh, karena apa yang kita imani itu yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar lewat kisah tentang perwira Romawi yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh percaya. Kami diingatkan untuk memiliki iman yang murni, yang unik, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman yang besar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya sungguh Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Ampuni kami yang seringkali membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga untuk peduli kepada orang-orang yang menderita, berdoa syafaat bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati kami, menuntun kami, dan dalam semuanya nama Tuhan kami muliakan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang sedang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan nyatakan jalan keluar. Ada kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, umat-umat-Mu di mana saja berada. Dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.